Ada pertanyaan nih, Bang Bro sudah lama ngonten ya gitu. Nah, aku jawab ya. Jadi, aku tuh ngonten udah 1 tahun lebih dikit gitu. Pada dasarnya aku tuh dulu banyak banget pekerjaan yang aku jalani. Nah, ketika ada TikTok masuk, jadi awal-awal itu aku TikTok ya, atau yang dikenal sama orang tuh Tok gitu kan, kalau di satu frame media sosial gitu atau sosmed. Nah, di situ aku eh, ada temen yang nawarin, kalau nonton TikTok itu dibayar loh, kata gitu. Itu awal tuh. Nah, sebenarnya aku tuh paling males main dunia sosmed karena aku merasa bahwa, duh penting gak sih main sosmed seperti itu gitu. Tapi temen aku bilang dibayar nih nonton nih untuk Tok ya. Nah, akhirnya eh temen aku yang ngebikinin Toknya aku kayak gitu. Nah, udah dibikinin sama dia, udah jadi, akhirnya aku coba untuk ngikutin nih, ada di awalnya kayak gitu. Dan ternyata emang ada benernya juga dibayar ya, dan lama-lama lama-lama gitu, itu lambat laun bukannya aku jalanin, tapi aku tinggalin, karena aku merasa boring gitu ya, jadi awal-awalnya kayak gitu. Nah, terus aku live di sebelah gitu, di tetangga istilahnya ya, sosmed tetangga, tapi bukan rilis sosmed gitu. Nah, terus udah begitu akhirnya kakakku lihat bilang, "Lo kalau misalkan live kayak gitu di TokTok, lo dapat saweran dan lo bisa cairin," katanya gitu. Dan di situ aku mulai tertarik gitu ya, masa sih yang bener gitu. Nah akhirnya aku bikin real akun TokTok aku yang sebenarnya, jadi nggak pakai akun yang dulu dibikinin sama teman aku, jadi aku bikin sendiri lagi. Nah udah selesai itu, barulah aku ngejalanin bener-bener si TokTok. Tapi itu sempat berapa bulan nggak berjalan gitu karena aku sibuk kerja gitu. Nah, di situ akhirnya aku di awalnya itu menjalani prosesnya itu dari nyanyi dulu. Jadi nyanyi-nyanyi di TikTok gitu ya, di TokTok selama berapa bulan gitu dulu aku lupa gitu. Nah, terus udah gitu banyak tuh teman-teman aku yang kenal sama aku masuk ke live-nya aku ngeliat aku nyanyi, mereka suka, mereka nyawer, dan orang-orang yang gak aku kenal tapi mereka juga suka dengan suara aku masuk dan mulailah sawer-saweran itu aku dapet seperti itu. Dan karena aku sibuk kerja again, jadi aku nggak serius gitu ya dalam arti tertinggal itu tok-toknya aku selama beberapa bulan lamanya seperti itu. Dan akhirnya aku putuskan untuk mulai serius lah di tok-tok aku yang dimana aku udah ngejalanin sekarang tuh 1 tahun lebih dikit gitu ya. Karena pekerjaan aku banyak banget. Dulu aku sempat berlayar di kapal pesiar, terus aku sempat kerja di dunia hotel, restoran, and cafe. Terus aku juga pernah di dunia perfitnessan gitu ya, kerja di sebuah fitness mega gym pada saat itu. Dan terus begitu juga aku pernah kerja as a daily worker di perhotelan karena waktu itu COVID. Jadi gimana caranya to survive ya aku dewe dulu. Dan bahkan aku pernah ngojek. Aku pernah ngojek baik itu motor ataupun mobil gitu. Ya, tapi aku nggak malu karena memang aku orangnya nggak gengsian seperti itu. Dan terus akhirnya mulailah merambah ke TokTok tadi ya. Jadi kita balik lagi nih ke TokTok. Nah, pas udah di TokTok itu aku langsung istilahnya dengar banyak orang-orang bilang, TokTok tuh bisa loh jualan dan penghasilannya lumayan. Yang dikenal sekarang tuh sebagai affiliate atau afiliator. Nah, udah begitu barulah aku coba kutak-atik akun aku dan ternyata bisa bisa dibikin jadi afiliator. Dan akhirnya di situ aku coba gitu ya di awal-awal memang gak ada banget orang ataupun brand yang endorse gitu ya istilahnya endorse kasih barang terus aku bikin VT-nya enggak. Jadi aku belajar dari produk yang aku punya dulu gitu karena aku lihat scroll-scroll gitu kan gimana sih caranya supaya ada keranjang kuning bisa dan banyak yang kasih tahu dimulai dari barang yang kita punya dulu di rumah. Dan akhirnya aku scroll-scroll, aku cari di TokTok gitu ya. Dan ternyata ada nih aku punya satu baju gitu ya.
kayak jaket gitu sih bajunya, dan dia itu ada brandnya di situ, gitu. Dan akhirnya di TokTok ada, akhirnya aku cobalah untuk pakai baju itu ya, atau jaket itu, dan akhirnya masuk gitu, bisa dibikin kerkunnya, dan aku seneng banget. Dan akhirnya lama-lama gitu ya, views aku meningkat, terus juga followers aku juga meningkat, dan akhirnya adalah brand yang mau endorse aku gitu. Dan akhirnya aku bikinlah kerkun. Sesuai dengan berjalannya waktu itu adalah masuk TikTok Go. Jadi waktu dulu itu belum ada yang namanya TikTok Go seperti sekarang yang heboh gitu kan ya, pada harga-harga istilahnya khusus atau harga-harga miring di tag lokasi kayak gitu. Yang dimana itu kerjasama antara satu tempat akomodasi ataupun F&B atau atraksi wisata, susah banget ngomongnya, belebet-belebet. Dan akhirnya di situ jadilah aku semenjak ada masuk TikTok aku jadi ngikutin gitu ya perkembangannya si TokTok. Jadi aku ikut konten juga, ngonten di akomodasi, di F&B, dan juga di atraksi wisata. Yang dimana memang background aku dulunya kan emang aku di perhotelan. Pernah di perhotelan, restoran, dan kafe. Jadi dunia akomodasi dan dunia F&B itu beserta dengan dunia perfitnessan memang aku punya background aku. Jadi aku strongnya di situ istilahnya. Dan akhirnya aku jalani, terus aku coba cari tahu gimana sih supaya aku nih nggak sendirian ataupun nyasar gitu ya istilahnya. Ada satu agency yang mau bantu aku. Jadi aku berpikir seperti itu karena aku scroll banyak juga ternyata afiliator gitu ya ataupun content creator yang memang pada saat aku dulu itu ya memerlukan yang namanya agency. Jadi supaya kalau kita ada pelanggaran, agency itu bisa nolong nggak sampai kita benar-benar tutup akun atau ke ban gitu istilahnya. Dan akhirnya aku scroll waktu itu ketemulah agency yang dimana aku sekarang ini bernaung. Dulu agency yang sekarang ini aku bernaung, dia itu masih posisi nomor 2 gitu. Nomor satunya kayaknya di bawah naungan artis pada saat itu ya. Yang dimana artis itu juga sampai sekarang masih ada di dunia per TikTokan kayak gitu atau dunia per TokTokan, dan tapi nggak apa-apa aku nggak bisa mention namanya karena takutnya dikiranya aku mempromosikan dia gitu ya. Dan akhirnya aku ikut sama agensi yang aku pilih yang pada saat itu nomor 2 di MCN TikTok gitu. Dan puji Tuhannya aku bukan tipikal orang yang gimana ya istilahnya keluar masuk agensi dengan semena-mena gitu ya atau sesuka hati aku, enggak, tapi aku terus bisa bernaung di situ sekarang udah 3 kali perpanjang kontrak gitu ya, puji Tuhan, haleluya, alhamdulillah gitu kan, dan baik-baik aja, nggak ada masalah apapun, dan bahkan dari situ aku ternyata bisa ngumpulin omset TikTok Go yang dimana bisa aku dapetin bonusnya. Jadi ada golongan A, B, dan C, dan itu ada bonus masing-masing A, B, C gitu berdasarkan omset ya ataupun GMV. Karena TikTok Go juga ada GMV-nya seperti itu. Dan akhirnya aku dapat bonus ya istilahnya bonus gitu kan golongan C yang dimana ternyata itu bisa dipakai buat aku istilahnya ngonten. Jadi aku nggak perlu nunggu visit dari agensi lagi tapi aku bisa pakai uang bonus itu untuk aku pergi mau ngonten kemana nih, seperti itu. Contohnya, misalkan pada saat itu aku dikasih tahu, dapat nih kamu golongan C sekian ratus ribu gitu. Mau diapain nih gitu. Yang pasti itu nggak bisa dicairin. Jadi cuma bisa untuk misalkan aku mau ngonten di F&B. Di F&B mana nanti itu akan dikasih tahu ke F&B-nya, dan istilahnya tempat agensi aku tuh akan bantu gitu ke situ ya. Jadi jujur agensi aku tuh Mea namanya, dan ini aku tidak mempromosikan Mea ya, aku hanya bercerita pengalaman aku naungannya di bawah Mea gitu. Nah, jadinya si Mea Agency ini ngebantuin aku.
Nah, terus udah gitu aku disuruh pilih kan, mau ke mana nih, Bang Brus, atraksi wisata, akomodasi, atau F&B. Jadi aku pilih akomodasi karena memang aku suka akomodasi walaupun ada juga konten-konten aku yang F&B dan atraksi wisata gitu ya, atraksi wisata. Cuma aku lebih sukanya ke akomodasi gitu. Nah, terus dari situ aku dikasih tahu kan nominalnya segini gitu. Dan terus aku coba mereka kirim form, G-form gitu untuk supaya aku bisa menggunakan bonus tersebut. Dan aku isi dan aku pilih akomodasi dan akomodasi yang aku pilih adalah tempat nih sekarang aku ada di kamar um, All Sedayu Hotel. Ya, ini kamarnya adalah kamar yang menurut aku sih oke banget gitu dan juga perfecto gitu loh. Maksudnya aku tuh nggak pernah nyangka bahwa aku bisa di-check-in oleh suatu agensi dan itu free, aku nggak bayar sama sekali gitu. Ya, dan ini juga kamarnya yang gede, superior, double bedroom. Ya, menurut aku sih ini fantastis gitu ya, kamarnya bersih, bagus, tempat tidurnya juga besar, kamar mandinya juga bersih, amenities-nya lengkap, ada smart TV-nya gitu ya, bagus, terus bisa nonton Netflix juga dan puji Tuhan, haleluya, aku tuh nggak pernah menyangka gitu bahwa aku bisa sampai sejauh ini gitu. Oke teman-teman, itu aja sharing-sharing aku ya. Next time kalau misalkan ada pertanyaan lagi dari teman-teman, aku bisa bikin videonya seperti ini. Pokoknya buat teman-teman konten creator dan afiliator, tetap semangat karena di mana kita di situ rajin gitu ya menekuni, pasti di situ ada rezekinya. Oke, see you next time.